Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Baik. kelompok 2 akan mempresentasikan kepemimpinan dan kerjasama tim yang beranggotakan saya, Regal Dharma, selaku moderator, Adelia Putri Kurniawan, Wanda Wulandari, Nadia Indriwati Fernando, Nasila Dwi Syafira, dan Yuda Yuliananda Asri. Baik, untuk pembacaan latar belakang dan perumusan masalah akan dibacakan oleh Nadia. Untuk Nadia, waktu dipersilahkan. Latar belakang efektivitas kerja di dalam tim menjadi sangat penting dalam lingkungan kerja yang semakin kompetitif dan dinamis. Kemampuan sebuah tim untuk bekerja secara sinergis meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta adaptasi yang cepat terhadap perubahan besar. Pendekatan yang berbeda untuk mengelola tim dan pembentukannya berasal dari berbagai teori dan model manajemen. Semua pendekatan ini menekankan pada dinamika kelompok, komunikasi, dan kepemimpinan sangat penting untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kami memilih dua studi kasus yaitu pada kinerja PT Unilever Tbk guna memenuhi kebutuhan konsumen dan PT Light Instrumen Indo Jakarta. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kerjasama dalam tim mempengaruhi efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, bagaimana pengaruh kepemimpinan dalam mengelola tim dan mendukung pencapaian tujuan tim. Baik, terima kasih Nadia. Untuk pembacaan tujuan penulisan dan pembahasan sampai slide ke nomor 7 akan dibacakan oleh Yuda. Untuk Yuda, waktu dipersilakan. Baik, yang saya akan membacakan tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui kerjasama dalam tim mempengaruhi efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dalam mengelola tim dan mendukung pencapaian tujuan tim. Pembahasan 2.1. Studi kasus kinerja PT Unilever Tbk guna memenuhi kebutuhan konsumen. Unilever adalah 43 brand utama dan 1.000 SKU. Dipasarkan melalui jaringan yang melibatkan sekitar 500 distributor. Unilever atau PT. Unilever Indonesia merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk kebutuhan konsumen. Unilever unggul dengan brand-brand andalannya dalam rangkaian mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunsilk, Walls, Blueband, Royco, Bango, dan lain-lain. Bagi Unilever, sumber daya manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas pers, perse, pers, perseroan. Kami memberikan prioritas pada mereka dalam pengembangan profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan. Terdapat lebih dari 6.000 karyawan tersebar di seluruh nutrisi. Unilever memiliki 6 pabrik di kawasan industri Jabodetabek, Cikarang, Bekasi, dan 2 pabrik di kawasan industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, dengan kantor pusat di Jakarta. Produk-produk perseroan berjumlah independen yang menjangkau ratusan ribu toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak bisa dipungkiri bila keberadaan teamwork memang sangat penting dalam membangun sebuah bisnis dalam perusahaan. Bahkan bisa dikatakan maju tidaknya sebuah perusahaan sangat dipengaruhi oleh teamwork yang ada di dalamnya. Semakin solid tim yang mendukung sebuah bisnis, maka akan semakin besar pula peluang sukses yang dimiliki bisnis tersebut. Dan begitu juga sebaliknya. Bila tim di dalam tidak solid dan bekerja sendiri-sendiri, bisa dipastikan bisnis tersebut tidak bisa bertahan lama menghadapi persaingan dunia bisnis yang selalu meningkat setiap harinya. Terlebih lagi, Unilever memiliki 6 pabrik besar yang tersebar luas di Indonesia. Kinerja merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah perusahaan dalam upayanya untuk menciptakan suatu produk atau jasa.
Kinerja biasanya identik dengan proses pekerjaan di kalangan karyawan suatu perusahaan. Karena kinerja inilah yang akan memberikan suatu hasil bagi perusahaan tersebut. Kinerja karyawan merupakan aspek penting dalam sebuah perusahaan. Karena hal inilah yang akan menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Apabila para karyawannya berkinerja buruk, maka yang akan terjadi adalah kemerosotan pada perusahaannya. Hal ini juga akan berlaku sebaliknya. Apabila para karyawannya merupakan para karyawan yang rajin dan senang berinovasi, maka yang akan terjadi adalah kemajuan yang positif bagi perusahaan tersebut. Baik, baik, terima kasih Yuda. Untuk pembacaan slide 8 dan 9 akan dibacakan oleh Nazela. Untuk Nazela, waktu dipersilahkan. Baik, berbagai program telah digunakan dan diterapkan di berbagai perusahaan untuk mendapatkan sebuah nilai yang lebih dihadapkan para konsumennya dalam rangka untuk meningkatkan mutu produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan seperti melalui penerapan program TPM atau program Total Quality Management dan penerapan program ISO atau International Standard Organization yang sekarang memang harus diterapkan pada perusahaan-perusahaan swasta. Untuk menunjang program tersebut, karyawan diharuskan untuk mengikuti pelatihan dan menerapkannya dalam pekerjaannya. Dengan demikian, akan mendorong munculnya produk baru dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau, khususnya untuk produk-produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Meskipun membangun teamwork yang solid merupakan langkah penting dalam membangun sebuah bisnis dalam perusahaan, namun untuk menciptakannya di tengah lingkungan kerja bukanlah perkara yang mudah, karena menyatukan sifat tujuan yang sama, membutuhkan tenaga, strategi, dan waktu yang tidak sebentar. Hal inilah yang membuat para pemimpin perusahaan maupun manajer sering mengadakan kegiatan khusus bagi para karyawannya untuk meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar personal. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Unilever merupakan sebuah perusahaan besar yang ada di Indonesia yang bergerak dalam bidang menghasilkan berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh para konsumen yang ada di Indonesia. Beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Unilever adalah seperti Molto, sabun Lifebuoy, kecap Bangal, dan produk lainnya. Dalam partisipasinya di dalam era perdagangan bebas perlu juga adanya sebuah efisiensi proses produksi untuk menghadapi persaingan perusahaan di tingkat global. Mendorong perusahaan sejenis dan juga berupaya untuk senantiasa melakukan inovasi. Dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun terakhir ini, membuat masyarakat menjadi selektif memilih produk yang baik dengan harga terjangkau di masyarakat. Oleh sebab itu, perlunya perusahaan melakukan upaya-upaya untuk menunjukkan berbagai sistem supaya tetap bertahan dalam dunia perindustrian yang semakin ketat dan tuntutan akan produk yang bermutu. Dengan demikian, peranan dari sumber daya manusia sebagai aset perusahaan yang paling berharga sangat membantu perusahaan untuk melakukan perbaikan sistem sumber daya manusia, sehingga dapat mengoptimalkan kinerja karyawan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM yang handal dan berkualitas. Yang berperan utama dalam pengembangan bisnis, setiap tahun manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang ingin dicapai Unilever secara global. Baik, terima kasih Nazela. Untuk pembacaan slide 10 dan 11 akan dibacakan oleh Adel. Untuk Adel, waktu dipersilahkan. Baik, untuk studi kasus yang kedua itu ada pada PT Light Instrumendo Jakarta.
tim proyek di PT Light Instrumento Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan, yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi, dalam proses pelaksanaannya, proyek terdapat berbagai hambatan dan penyimpangan yang sangat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, yaitu terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proyek karena terjadinya pekerjaan ulang atau perbaikan-perbaikan dari bagian pekerjaan yang belum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan realitas biaya, selalu melampaui rencana biaya yang telah ditetapkan. Di mana masalah tersebut berakar dari kurangnya kerjasama dan koordinasi anggota tim dalam mencapai tujuan. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran, pengolahan, dan analisis terhadap suasana kerja para anggota tim proyek, khususnya tim desain, quantity surveyor, dan supervisor di PT Light Instrumento Jakarta. Hasil studi lapangan pengolahan data dan analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan tujuan tim, kurangnya kerjasama antar anggota tim, kepemimpinan yang kurang baik, dan kurang saling memberi informasi merupakan faktor yang menghambat kerja tim tersebut. Sedangkan kurang mempengaruhi sesama anggota tim, tidak mempunyai keterampilan dalam pengambilan keputusan, kreativitas anggota tim rendah, dan kurang mampu mengelola masukan dari sesama anggota tim, hanya menghambat tim quantity surveyor dan supervisor. Efektivitas tim kerja didasarkan pada dua hasil produktif dan keputusan pribadi. Kepuasan berkenaan dengan kemampuan tim untuk memenuhi kebutuhan pribadi para anggotanya, dan kemudian mempertahankan keanggotaan serta komitmen mereka. Hasil produktif berkenaan dengan kualitas dan kuantitas hasil kerja yang seperti yang didefinisikan oleh tujuan-tujuan tim. Faktor-faktor mempengaruhi efektivitas tim yang konteks yaitu organisasional, struktur, strategi, lingkungan budaya, dan sistem penghargaan. Nomor 12 dan 13 akan dibacakan oleh Wanda. Untuk Wanda, waktu dipersilakan. Baiklah, tentang kesimpulan. Dari analisis yang dilakukan terhadap dua studi kasus pada PT Unilever Tbk dan PT Light Instrument Indo Jakarta, terdapat beberapa poin mengenai pengaruh teamwork dan sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan perusahaan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia merupakan aset kunci dalam kedua perusahaan. Di PT Unilever, karyawan dianggap sebagai pusat dari semua aktivitas dengan penekanan pada pengembangan profesionalisme dan keseimbangan kehidupan. Sementara di PT Light Instrument Indo, efektivitas tim ditentukan oleh perilaku anggota tim yang mencakup kerjasama, kepemimpinan, dan komunikasi yang efektif. Dan yang kedua, di PT Unilever, kerja tim yang solid dianggap sebagai fondasi sukses bisnis, yang ditunjukkan dengan struktur distribusi yang luas dan keterlibatan besar dalam produksi. Di PT Light Instrument Indo, kegagalan dalam kerja tim sepertinya kurangnya kerjasama dan kepemimpinan yang lemah berdampak langsung pada keterlambatan dan biaya yang meningkatkan dalam proyek. Selanjutnya, kedua perusahaan menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan adalah integral dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan. PT Unilever menerapkan program seperti Total Quality Management dan ISO untuk meningkatkan standar produksi. Sedangkan PT Light Instrument Indo mengidentifikasi kebutuhan akan pengukuran dan analisis suasana kerja tim untuk memperbaiki efektivitas tim. Dari kedua studi kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dan pembangunan teamwork yang solid dan efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan performa dan keberhasilan suatu perusahaan. Kedua aspek ini harus dikelola dengan strategi yang sesuai untuk mendukung pertumbuhan dan kelangsungan bisnis di lingkungan yang kompetitif.
Baik, berakhir sudah presentasi dari kami selaku kelompok 2. Terima kasih telah mendengarkan, dan jika ada kata yang salah, dengan segala hormat mohon dikoreksi. Saya Regal Tagudarma selaku moderator hari ini akan menutup presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.